Setelah mendengar teriakan Mugu, satu Daozun di sampingnya yang terluka parah menganggukkan kepalanya. Keduanya baru saja akan bergerak maju, tetapi Qiuling tiba-tiba muncul menghalangi mereka berdua. Qiuling, menyingkirlah. Wajah Mugu menjadi dingin saat dia berteriak. Qiuling hanya tertawa dingin di hadapan tangisan Mugu. Dia tidak mengatakan hal yang tidak perlu. Secara perlahan melangkah maju. Dalam kondisinya saat ini, Mugu bukan tandingan Qiuling. Matanya segera beralih ke Daozun di sisinya. Ayo serang bersama dan hajar orang tua ini. Daoki di dalam tubuh Qiuling dilepaskan semua. Setelah itu tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju Mugu. Mugu dan Daozun berpakaian hitam itu juga bergegas maju dan melancarkan serangan secara bersamaan. Senyum dingin melintas di mata Qiuling saat dia melihat kelompok Mugu menyerang bersama. Dia meningkatkan kecepatannya dan pertarungan sengit antara tiga Daozun pecah. Sementara itu, Daozun berpakaian hitam yang terlibat dalam pertempuran intens dengan King Hua juga melihat kelompok Xiaoyan bertindak. Dia mencoba melarikan diri dari pertempuran, namun King Hua terus mengganggunya. King Hua melirik Xiaoyan dan berkata, "Sial sekali, aku bertemu Yao Chen saat itu ketika mencari api surgawi. Sekarang aku bertemu dengan muridnya saat melakukan hal yang sama. Lupakan saja, mungkin diriku tidak memiliki nasib seperti itu. Kali ini aku akan membantu anak kecil ini karena persahabatanku dengan Yao Chen." Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya sebelum dia memfokuskan pertarungannya. Di sisi lain, kabut hitam terus-menerus melonjak ke segala arah dari lengan Daozun aula jiwa terakhir. Di dalam kabut hitam dipenuhi dengan jiwa yang tak terhitung banyaknya. Mereka menyerbu seperti badai dan meledak di tubuh api dari 3000 api pembakaran, menyebabkan nyala api ungu kehitaman bergetar. Akhirnya, 3000 api pembakaran ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Hati Daozun itu menghela nafas lega saat menyaksikan api ungu kehitaman menjadi lemah. Namun tepat ketika dia akan melepaskan serangan terakhir, boneka setan langit tiba-tiba muncul dari arah belakang. Tinjunya dengan kuat diayunkan. Merasakan serangan mendadak ini, Daozun berpakaian hitam melambaikan tangannya dan rantai hitam memblokir serangan tersebut sehingga terjadi benturan keras. Meskipun rantai telah memblokir serangan itu, kekuatan sisa masih mengguncangnya hingga dia terpukul mundur. Setelah itu dia menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat sosok berwarna keemasan. "Bocah, apakah kamu sudah bosan hidup?" Dia melihat boneka setan langit sudah berdiri di depan Xiaoyan saat dia berkata dengan dingin. Xiaoyan segera memerintahkan boneka setan langit untuk menyerang. Setelah suaranya terdengar, boneka setan langit dengan kecepatan kilat melesat dan muncul di depan Daozun dari aula jiwa terakhir. Itu membawa tinju logan berwarna emas dan menciptakan angin menakutkan yang dengan keras menghantam kepala Daozun itu. Ekspresi Daozun itu sedikit berubah ketika dia melihat retakan ruang di mana tinju boneka setan langit menerjang. Dia tidak berani meremehkannya dan menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapinya. Akhirnya tabrakan keras terjadi. Gelombang energi, retakan ruang menyapu di sekitar mereka. Xiaoyan hanya tersenyum begitu melihat Daozun dari aula jiwa bertarung dengan boneka setan langit. Dia mengalihkan pandangannya ke 3000 api pembakaran di jarak yang dekat. Saat ini nyala api di tubuhnya tampak sedikit redup. Namun Xiaoyan menemukan bahwa gelombang kekuatan bintang merebes keluar dari ruang kosong di sekitarnya. Setelah itu mereka diserap oleh 3000 api pembakaran. Setelah kekuatan bintang ini mengalir, nyala api di tubuhnya secara bertahap semakin kuat. Sungguh layak menjadi api abadi.
Sioyan merasa sedikit kagum di hatinya saat melihat adegan ini. Namun jika terus menyerap kekuatan bintang-bintang, sepertinya itu akan memulihkan kekuatannya dalam waktu singkat. Pada saat itu akan sangat sulit untuk menghadapinya. Itu tidak boleh dibiarkan terus menyerap kekuatan bintang. Sioyan melangkah melalui ruang kosong saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia mengeluarkan penguasa Suan, api hijau giok melenjak keluar dari tubuhnya. Dikarenakan Sioyan memiliki 3 jenis api surgawi untuk melindunginya, bahkan jika 3000 api pembakaran melepaskan api ungu kehitaman, itu tidak akan bisa melukainya sama sekali. Mata 3000 api pembakaran langsung tertegun karena melihat api hijau giok. Keinginan yang belum pernah muncul sebelumnya tiba-tiba muncul. Nalurinya mengatakan bahwa jika dia bisa melahap api hijau giok itu, dia tidak perlu lagi takut pada 3 kepala pemimpin Menara Pil. Ekspresi keinginan 3000 api pembakaran terpancar jelas di mata Sioyan. Apakah kamu bisa melahap api surgawiku? Itu akan ditentukan oleh kemampuanmu. Tiba-tiba cahaya perak melintas di bawah kaki Sioyan saat dia melesat. Dia seperti kilat muncul di atas kepala api surgawi tersebut. Penguasa Suan diselimuti oleh api surgawi hijau giok. Dengan keras dihantamkan ke arah kepala 3000 api pembakaran. Dihadapkan dengan serangan kuat Sioyan ini, 3000 api pembakaran yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan tidak mau mundur. Dia mengayunkan ekor naganya dan bertabrakan keras dengan penguasa Suan. 2 gelombang api ditembakkan menjadi busur saat keduanya bertabrakan. Setelah itu angin kencang dan retakan ruang hitam pekat muncul. Benturan ganas dan kuat menyebabkan Sioyan dan 3000 api pembakaran menarik jarak. Api surgawi tersebut meraung ke langit, melebarkan mulutnya, dan pilar api ungu kehitaman yang sangat menakutkan keluar dan melesat ke arah Sioyan. Sioyan hanya tersenyum saat melihat pilar api ditembakkan. Dia memang bukan tandingan 3000 api pembakaran di puncaknya. Sayangnya kondisi saat ini bahkan tidak lagi 1/10 dari puncaknya. Saat pilar api dengan cepat mendekat di mata Sioyan, dia segera melepaskan perisai teratai api kemarahan Buddha berkilau. Tepat pada saat itu juga, pilar api ungu kehitaman dengan keras menghantam perisai teratai api hijau giok. Kedua api surgawi akhirnya bertabrakan langsung. Mereka dengan liar melepaskan kekuatan penghancur mereka yang mengerikan. Saat ini, 2 kekuatan saling mengikis satu sama lain. Beberapa saat kemudian, pilar api ungu kehitaman mulai melemah secara bertahap karena kelelahan dari 3000 api pembakaran. Memanfaatkan kesempatan ini, Sioyan tiba-tiba menyebarkan perisai teratai api kemarahan Buddha berkilau. Sebuah botol giok muncul di tangannya. Itu dilemparkan ke pilar api ungu kehitaman yang belum sepenuhnya tersebar. Botol giok meledak saat bersentuhan dengan pilar api dan menciptakan gelombang kabut putih salju tersebar. Itu membuat pilar api ungu kehitaman membeku. Pada saat yang sama, Sioyan bergerak seperti kilat dan sudah berada di atas kepala 3000 api pembakaran. Sioyan mengeluarkan botol giok merah dan dilemparkan dengan kecepatan seperti kilat. Itu dengan keras menghantam dahi api surgawi tersebut. Saat itu pecah, setetes darah emas perlahan muncul. Tubuh 3000 api pembakaran langsung tercengang ketika tetesan darah keemasan menyentuh dahinya. Pada saat yang sama, sebuah segel naga yang mirip di telapak tangan Sioyan muncul di keningnya. Ini memang segel naga. Kegembiraan melintas di wajah Sioyan saat dia melihat segel tersebut. Di waktu itu juga, dia menemukan bahwa segel naga di tangannya menjadi panas dan perasaan yang sangat misterius tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Sioyan menatap tercengang 3000 api pembakaran di depannya dan dia sepertinya bisa merasakan emosinya.
Sementara api surgawi tersebut menjadi tumpul sesaat setelah simbol itu muncul, tapi segera memulihkan kehati-hatiannya. Kilatan dingin dan ganas juga tiba-tiba melintas saat menatap Sioyan dengan tegas. Simbol di dahinya juga semakin cerah. Sioyan merasakan bahwa dia akan segera berada dalam situasi berbahaya. Itu seperti yang dikatakan Xian. Segel naga ini bekerja dua arah. Jika dia tidak dapat mengendalikan 3000 api pembakaran, dia akan dikendalikan olehnya. Ayo, aku ingin melihat betapa galaknya dirimu. Mata Sioyan dipenuhi ketegasan saat dia berkata, bagaimanapun juga dia sudah menelan 2 api surgawi. 3000 api pembakaran mengangkat kepalanya dan meraung. Segel di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan seperti matahari yang terbit di wilayah bintang. Di bawah sinar cahaya ini, Sioyan menjadi linglung, dan saat membuka matanya, dia telah berada di ruangan yang dipenuhi dengan api ungu kehitaman. Manusia bodoh, raungan naga yang marah tiba-tiba diteramisikan. Angin liar bertiup kencang, dan naga yang luar biasa besar perlahan bangkit dari lautan api, menatap Sioyan dengan tajam. Sioyan mengerti bahwa ini adalah dunia spiritual dari 3000 api pembakaran. Dia ingin mendominasi segel naga dan mengendalikan Sioyan dalam prosesnya. Sioyan mengerti ini akan menjadi pertarungan jiwa. Dia segera mengeluarkan kekuatan spiritual yang besar dan kuat, membentuk tempat duduk teratai api di bawah tubuhnya. Setelah itu dia duduk bersila dan berkata, binatang, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. 3000 api pembakaran segera mengeluarkan raungan marah. Segera api ungu kehitaman di dalam dunia spiritual ini melonjak dengan liar, menuju Sioyan dari segala arah, dengan momentum yang sangat mengejutkan. Sementara pertarungan yang akan menentukan nasib keduanya baru saja dimulai, Xiaoying dan yang lainnya di dunia luar mengungkapkan ekspresi kecemasan dan tercengang saat mereka melihat Sioyan dan 3000 api pembakaran tiba-tiba menghentikan pertarungan mereka. Xiaoying bertanya-tanya apa yang telah terjadi, dan Chen mengatakan bahwa mereka berdua telah mengubah metode bertarung. Jelas mereka telah melakukan pertarungan jiwa.